Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Stephanie yang merupakan seorang guru di sebuah SMA. Di rumah, Stephanie memiliki seorang putri bernama Nicole. Stephanie adalah seorang istri yang sering merasa kesepian karena suaminya yang bernama Michael jarang mengajaknya bermain futsal yang merupakan salah satu kegiatan yang ia sukai. Suatu hari Stephanie menyambut seorang murid baru pindahan dari sekolah lain yang bernama James. Pada kesempatan itu, Stephanie mengumumkan bahwa pada akhir pekan ini semua siswa termasuk James harus ikut serta dalam penelitian tentang makhluk hidup di sebuah hutan. Pengumuman ini menambah semangat di kelas karena banyak siswa yang antusias dengan kegiatan luar ruangan tersebut. Di sekolah, Stephanie memiliki rekan kerja bernama Richard. Richard sangat ingin bermain futsal bersama Stephanie. Setiap kali bertemu, Richard selalu berusaha mengajak Stephanie bermain futsal, namun Stephanie selalu mengabaikan ajakan tersebut karena berbagai alasan. Meskipun demikian, Richard tidak menyerah dan terus mencoba untuk mendekati Stephanie dengan harapan suatu hari ajakannya akan diterima. Di sisi lain, ada seorang guru bernama Indah yang merupakan sahabat dekat Stephanie. Suatu hari Stephanie yang sudah tidak sabar ingin bermain futsal bersama suaminya harus merasa kecewa karena Michael tak kunjung pulang. Tanpa disadarinya, ada seseorang yang mengawasi Stephanie dari kejauhan. Singkat cerita, Stephanie bersama murid-muridnya pergi ke sebuah hutan untuk mempelajari berbagai macam makhluk hidup sebagai bagian dari tugas sekolah. Setelah menjelajahi hutan, mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah pantai dan memutuskan untuk menginap di salah satu hotel di sana. Di pantai, Stephanie merasa ada seseorang yang mengawasinya. Ketika Stephanie mencari tahu lebih lanjut, ia menyadari bahwa orang tersebut adalah James yang sedang mengawasinya. Kehadiran James yang tiba-tiba membuat Stephanie terkejut hingga ia terjatuh. Melihat Stephanie terjatuh, James segera berusaha untuk mengobatinya. Momen ini membuat keduanya semakin dekat dan terbawa oleh suasana. Dalam suasana tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk menggelar pertandingan futsal. Setelah berhasil mencetak gol ke gawang Stephanie, James merasa semakin antusias untuk bermain futsal bersama guru favoritnya itu. Bahkan, James begitu terinspirasi hingga melukis wajah Stephanie sebagai bahan untuk latihan senam 5 jarinya yang ia gemari. Di sisi lain, Stephanie berbagi cerita tentang pengalaman bermain futsalnya kepada sahabatnya. Stephanie mengungkapkan rasa bahagianya karena selama ini suaminya tidak pernah mengajaknya bermain futsal, namun kini ia akhirnya bisa merasakan kegembiraan bermain futsal yang luar biasa bersama dengan muridnya. Mendengar cerita tersebut, Indah menjadi penasaran dengan kemampuan James yang tampaknya begitu mengesankan. Indah ingin mengetahui apa yang membuat James begitu spesial dalam bermain futsal hingga bisa membuat Stephanie merasa sangat senang dan puas dengan permainan mereka. Hari-hari terus berlanjut dan diam-diam Richard mengetahui semua yang terjadi antara Stephanie dan James. Hal ini membuat hubungan antara guru dan murid tersebut menjadi perbincangan hangat di kalangan sekolah. Stephanie merasa harus segera mengakhiri hubungan dengan James sebelum semuanya terlambat. Namun, James memiliki pandangan yang berbeda. Dia tidak ingin mengakhiri hubungan tersebut. Di rumah, Stephanie menerima kiriman bunga yang terlihat sudah layu, membuatnya merasa tidak nyaman. Sementara itu, di sekolah, Richard yang cemburu langsung meminta James untuk menjauhi Stephanie. Namun, peringatan Richard tidak menggoyahkan tekad James. Sebaliknya, James semakin teguh dalam keyakinannya untuk tetap dekat dengan Stephanie, yang justru membuat Stephanie merasa semakin terganggu oleh situasi tersebut. Tekanan dari berbagai pihak membuat Stephanie semakin yakin bahwa ia harus mengambil langkah tegas untuk menghentikan hubungan ini demi menjaga profesionalisme dan reputasinya sebagai seorang guru. Akhirnya, setelah mendapatkan alamat rumah James dari Indah, Stephanie memutuskan untuk pergi ke sana. Sesampainya di rumah James, Stephanie tidak menemukan James tetapi hanya bertemu dengan ibunya James. Ternyata James selama ini hanya tinggal berdua dengan ibunya, sementara keberadaan ayahnya tidak diketahui. Ibu James kemudian menceritakan kepada Stephanie bahwa James memiliki masalah mental yang membuatnya selalu terobsesi dengan wanita yang ia cintai.
Ia menjelaskan bahwa obsesi tersebut mendorong James untuk melakukan berbagai cara demi mendapatkan perhatian dari Stephanie. Penjelasan ini membuka mata Stephanie terhadap situasi yang sebenarnya dan memutuskan memahami alasan dibalik perilaku James yang obsesif. Mendengar cerita tersebut, Stephanie merasa semakin yakin bahwa ia harus segera mengambil tindakan untuk mengakhiri hubungan mereka. Keesokan harinya di sekolah, Richard mengungkapkan bahwa bunga yang dikirimkannya kepada Stephanie adalah sebagai ungkapan perasaannya. Mendengar pengakuan tersebut, Stephanie sangat marah karena bunga itu ternyata adalah bunga beracun. Richard yang tidak menyadari bahwa bunga tersebut beracun hanya bisa terdiam saat menyadari kesalahannya. Kemudian saat sedang berada di sekolah, Stephanie tiba-tiba merasa pusing dan akhirnya pingsan. Insiden ini membuatnya harus segera pulang ke rumah karena diduga telah mengalami keracunan. Para siswa dan guru lainnya segera membantu Stephanie dan memanggil bantuan medis. Di rumah, Stephanie merenungkan kejadian tersebut dan menyadari bahwa situasinya semakin rumit dan berbahaya. Setelah pulih dari sakitnya, Stephanie yakin bahwa Richard adalah dalang di balik semua kejadian itu. Tanpa ragu, ia pun segera melapor kepada pihak polisi. Tidak butuh waktu lama, Richard pun diamankan. Namun ironisnya Stephanie juga mendapatkan masalah. Ia terpaksa dihentikan sementara dari sekolahnya. Sebelum ditahan, Richard ternyata sudah sempat melaporkan hubungan yang terjadi antara Stephanie dengan salah satu muridnya kepada kepala sekolah. Suatu ketika Nicole bersemangat untuk memperkenalkan pacar barunya kepada Stephanie. Namun betapa terkejutnya Stephanie saat mengetahui bahwa pacar baru Nicole adalah James. Hal ini membuat Stephanie merasa tidak nyaman karena ia tidak ingin Nicole terlibat dengan seseorang yang mungkin tidak tepat. Setelah mereka selesai makan, James meminta izin untuk pergi ke kamar mandi. Akan tetapi bukannya kembali, James malah mengajak Stephanie untuk bermain futsal memanfaatkan kesempatan tersebut. Singkat cerita, setelah dibebaskan dari segala tuduhan, Richard segera menemui Stephanie. Dia memberi peringatan keras kepada Stephanie untuk menjauhi James yang dianggapnya sangat berbahaya. Richard menegaskan bahwa bukan dirinya lah yang meracuni Stephanie. Setelah itu, Richard mengajak Stephanie untuk bermain futsal dan menawarkan kesepakatan kalau dirinya tidak akan melaporkan balik Stephanie yang telah merusak nama baiknya. Namun Stephanie tidak gentar dengan ancaman itu dan mengusir Richard. Richard pun pulang dengan perasaan kecewa. Ditambah lagi kejadian tragis harus menimpanya ketika James tiba-tiba menyingkirkannya. Setelah Nicole tidak pulang selama beberapa hari, Stephanie mulai khawatir dan akhirnya mendapatkan kabar bahwa Nicole berada bersama James. Stephanie sangat cemas ketika James mengancam akan menyakiti Nicole jika Stephanie menolak ajakannya untuk bermain futsal. Tanpa ragu, Stephanie langsung menemui James. Ketika tiba di tempat James, Stephanie terkejut melihat banyak gambar dirinya yang terpampang di dinding. Dalam keadaan terdesak, Stephanie berjanji akan memenuhi semua permintaan James selama dia tidak menyakiti Nicole. Namun, James menjadi marah besar ketika Stephanie ketahuan mencoba mengelabuinya. Untungnya, ibu James datang tepat waktu dan menyelamatkan Stephanie dari bahaya. Di akhir film memperlihatkan bahwa James akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa, sementara Stephanie bisa hidup bahagia. Hubungannya dengan suaminya pun semakin harmonis karena suaminya kini lebih memperhatikan dan sering mengajaknya bermain futsal secara rutin. Dan film pun selesai.